Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas terkait putusan akhir persidangan dari kasus sidang perkara nomor 73 garing G garing 2025 garing PT UN Surabaya. Tapi sebelum itu perkenalkan dulu kelompok kami yang terdiri dari Saya Ahmad Fikri Naufal Akbar dengan NIM akhir 156. saya Gloria Valtianta dengan NIM akhiran 127. Saya Andi Farera dengan akhiran NIM 149. Baik, selanjutnya akan lanjut ke pembahasan terkait persidangan pada kasus ini. Bagian 1, data umum dan kronologi. Kasus ini berawal dari adanya klaim kepemilikan tanah oleh Haji Mariawati, sarjana ekonomi, yang merasa bahwa ia telah lama menguasai suatu bidang tanah yang terletak pada Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Untuk melanjutkan proses administrasi pertanahan ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN, ia mendatangi kantor kelurahan untuk meminta dokumen riwayat kepemilikan tanah atau biasa dikenal dengan surat petok D. Pada proses pengecekan tersebut, pihak kelurahan kemudian menerbitkan surat nomor 599/336-9.18/2024 yang menyantumkan frasa habis pada keterangan riwayat tanah tersebut. Tulisan habis ini menjadi pemicu utama sengketa sebab menurut penggugat, frasa tersebut hanya digunakan apabila telah menjadi mutasi kepemilikan, perpindahan hak, jual beli, atau pewarisan. Dengan kata lain, penyantuman frasa tersebut dianggap tidak tepat karena tidak ada satupun peristiwa hukum yang menyebabkan riwayat tanah dianggap berakhir. Penggugat menilai bahwa tindakan administrasi kelurahan tersebut telah menghilangkan atau setidaknya menghambat haknya untuk melakukan pengurusan tanah di BPN karena frasa habis membuat dokumen petok menjadi tidak dapat digunakan sebagai bukti riwayat kepemilikan tanah tersebut. Di sisi lain, pihak kelurahan justru memiliki sudut pandang yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa perkara ini bukan persoalan administrasi, melainkan berkaitan dengan substansi kepemilikan tanah, sehingga bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN untuk mengadili, melainkan yurisdiksi pengadilan negeri. Perselisihan ini sempat dicoba diselesaikan melalui proses mediasi antara penggugat dan pihak kelurahan. Namun, upaya tersebut tidak menghasilkan kejelasan maupun solusi yang dapat memberikan kepastian hukum. Karena tidak adanya penyelesaian di tingkat administrasi dan merasa dirugikan oleh penyantuman frasa habis, penggugat akhirnya memilih menempuh jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ke PT UN Surabaya dengan nomor perkara 73/G/2025/PT UN Surabaya. Gugatan tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa tindakan administrasi kelurahan berupa penyantuman frasa habis telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan dirinya sebagai warga negara. Bagian 2, perdebatan hukum, eksepsi para pihak, dan juga analisis hukum. Dalam pemulai persidangan, penggugat mengajukan eksepsi yang menegaskan bahwa pencantuman frasa habis merupakan tindakan administrasi yang salah karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Penggugat menjelaskan bahwa dokumen riwayat kepemilikan tanah seharusnya dibuat secara berdasarkan ketentuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Tindakan pejabat kelurahan dalam pencantuman frasa habis tersebut tanpa adanya peristiwa hukum yang sah dianggap telah merugikan dirinya dan menghambat proses administrasi yang sedang dijalani oleh dirinya. Karena
Dokumen tersebut dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan, bersifat tertulis, dan menimbulkan akibat hukum. Penggugat berpendapat bahwa objek yang digugat merupakan keputusan tata usaha negara atau KTUN, sebagaimana syarat dalam hukum administrasi negara. Oleh sebab itu, menurutnya, perkara ini termasuk ke dalam kewenangan PTUN atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebaliknya, pihak tergugat mengajukan eksepsi dengan argumentasi bahwa persoalan ini bukan merupakan sengketa administrasi, melainkan murni sengketa kepemilikan tanah yang seharusnya dibawa ke pengadilan negeri. Mereka menegaskan bahwa penulisan frasa habis hanya merupakan catatan riwayat internal yang tidak mengubah atau menegaskan status kepemilikan tanah secara hukum. Tergugat juga menyampaikan bahwa frasa tersebut merupakan produk pejabat lurah yang sebelumnya, sehingga lurah yang menjabat saat ini tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengubah atau menghapus frasa tersebut begitu saja. Selain itu, tergugat juga menilai bahwa penggugat tidak konsisten karena awalnya penggugat mengatakan bahwa tidak akan mempermasalahkan frasa habis tersebut. Namun, kenyataannya dia malah menggugat permasalahan tersebut. Majelis hakim kemudian melakukan analisis terhadap inti sengketa, terutama untuk menentukan apakah surat yang memuat frasa habis memenuhi unsur sebagai KTUN. Dalam hukum administrasi, suatu dokumen dianggap sebagai keputusan tata usaha negara apabila memenuhi unsur tertulis, dikeluarkan oleh pejabat TUN, bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum. Hakim kemudian menilai bahwa frasa habis dalam surat tersebut hanyalah bentuk informasi administratif internal, belum merupakan tindakan final yang dapat mempengaruhi status hak kepemilikan tanah secara sah hukum. Objek tersebut tidak memenuhi unsur KTUN. Selain itu, hakim juga menemukan bahwa perkara ini berkaitan dengan persoalan keabsahan kepemilikan tanah, sehingga lebih tepat diperiksa di pengadilan negeri, bukan PTUN. Dengan demikian, dari dua aspek penting, yaitu ketidaktepatan objek gugatan dan ketidaksesuaian kewenangan pengadilan, hakim menyimpulkan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diperiksa lebih lanjut dalam pokok perkara. Selanjutnya adalah hasil akhir persidangan. Pada akhir rangkaian persidangan, Majelis Hakim PTUN Surabaya menetapkan bahwa gugatan penggugat tidak diterima atau niet ontvankelijk verlaat karena objek gugatan tidak memenuhi unsur sebagai keputusan tata usaha negara atau KTUN surat nomor 553/356-439.18.6/2024 yang memuat frasa habis dinilai bukan keputusan administratif yang bersifat final, konkret, dan menimbulkan akibat hukum langsung terhadap hak penggugat. Hakim menegaskan bahwa frasa tersebut lebih berupa informasi internal dalam proses pencatatan riwayat tanah, bukan penetapan administratif yang menentukan ada atau tidaknya hak pemilikan. Pertimbangan ini sejalan dengan konsep dasar dalam hukum administrasi negara, bahwa tidak semua tindakan pejabat dapat menjadi objek sengketa. Hanya keputusan yang memenuhi unsur-unsur KTUN saja yang dapat diuji di PTUN. Selain persoalan objek gugatan, hakim juga menemukan ketidaksesuaian kewenangan absolut. Esensi sengketa ini sesungguhnya mengarah pada penegasan hak kepemilikan tanah, sehingga masuk dalam ranah hukum perdata dan menjadi yurisdiksi pengadilan negeri. Karena itu, pengadilan menyimpulkan bahwa proses di PTUN tidak bisa dilanjutkan ke tahap pembuktian materi. Temuan ini selaras dengan analisis awal dan riwayat perkara yang ada dalam kasus, yang menunjukkan bahwa sejak tahap dismisal, pengadilan telah menilai adanya potensi ketidaktepatan objek gugatan. Akibat dari adanya cacat formil tersebut, penggugat juga dikenai beban biaya perkara sebesar Rp425.000
sebagai bagian dari ketentuan administrasi peradilan. Meskipun gugatan dinyatakan tidak diterima, penggugat masih memiliki alternatif penyelesaian lain. Berdasarkan rekomendasi dan forecasting yang sudah kami jelaskan sebelumnya, penggugat dapat mengajukan permohonan koreksi atau klarifikasi ulang terhadap dokumen TON tanah kepada kelurahan apabila terdapat prosedur yang tidak sesuai. Jika yang ingin diperjuangkan adalah pengakuan kepemilikan atau keabsahan tanah secara substantif, jalur yang tepat adalah mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Putusan ini memberikan pelajaran penting bagi masyarakat. Sebelum mengajukan gugatan, pastikan objek sengketa benar-benar memenuhi unsur KTUN agar tidak berhenti karena cacat formil. Bagi pemerintahan desa atau kelurahan, kasus ini sekaligus menjadi peringatan untuk lebih hati-hati dalam menerbitkan dokumen administrasi pertanahan. Karena satu frasa yang tidak tepat dapat menimbulkan sengketa dan ketidakpastian hukum bagi warga negara. Sekian itu tadi pembahasan singkat mengenai kasus di sidang PT-UN dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.